Kebayang nggak ya lapisan yang disayat dokter pada tindakan operasi sesar? Kira-kira berapa lapis ya? Yuk kita bahas di video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Kali ini kita akan membahas mengenai berapa lapis sih lapisan tubuh yang diinsisi pada operasi sesar. Proses persalinan itu sebenarnya ada dua, secara pervaginam dan secara seksio sesarea atau sesar. Tindakan sesar tentu dilakukan dengan pembiusan secara spinal dan tentunya dilakukan di kamar operasi. Pada pembiusan secara spinal, Anda tetap akan sadar dan mendengar aktivitas selama proses operasi berlangsung. Tapi dari pusat sampai ke kaki tidak akan merasakan sakit. Secara umum ada 7 lapisan yang akan disayat oleh dokter kandungan. Jadi sudah jelas ya, terdapat 7 lapisan yang disayat dalam tindakan operasi sesar. Apa sajakah lapisan tersebut? Saya mulai dari lapisan yang pertama, yaitu lapisan kulit. Lapisan kulit adalah lapisan terluar yang akan disayat pertama kali. Sayatan ini biasanya dibuat secara horizontal dan bisa secara vertikal. Sayatan horizontal dilakukan di bagian bawah perut di atas rambut kemaluan, sejajar dengan celana dalam. Sementara sayatan vertikal dilakukan tegak lurus dari kemaluan ke arah pusat. Kemudian kita lanjut ke lapisan kedua yang disayat. Lapisan kedua adalah lapisan subkutis yang biasa juga disebut sebagai lapisan lemak. Lapisan subkutis ini tepat berada di bawah lapisan kulit. Sayatan yang dilakukan sesuai dengan sayatan di kulit. Setelah semua lapisan subkutis disayat, maka akan berjumpa dengan lapisan yang ketiga, yaitu lapisan fasia. Lapisan fasia biasanya mencakup jaringan ikat yang menghubungkan dan melindungi otot-otot di bawahnya. Jadi setelah lapisan fasia, maka akan bertemu dengan lapisan otot. Lapisan otot ini berada tepat di bawah lapisan fasia. Kemudian lapisan yang kelima adalah peritoneum. Saat melakukan operasi sesar, peritoneum perlu dibuka atau dibelah untuk mencapai rahim. Jadi setelah peritoneum disayat, maka akan langsung bertemu dengan rahim. Pada area rahim ini dokter akan menyayat perimetrium namanya. Perimetrium ini adalah lapisan luar dari dinding rahim yang merupakan bagian dari struktur uterus. Sayatan utama pada lapisan sesar ini biasanya dilakukan pada rahim itu sendiri, bukan pada perimetrium secara khusus. Dan setelah dilakukan insisi pada lapisan perimetrium, barulah dilakukan sayatan terakhir, yakni sayatan yang ketujuh, yaitu rahim. Setelah mencapai rahim, dokter akan melakukan sayatan untuk mencapai bayi. Sayatan pada rahim ini sering disebut insisi rahim atau sayatan uterina. Sayatan dilakukan di area segmen bawah rahim. Setelah dilakukan penyayatan, maka akan langsung bertemu dengan ketuban yang ada bayi di dalamnya. Dan bayi siap untuk dilahirkan beserta plasenta. Setelah bayi dan plasenta keluar, semua lapisan yang disayat akan dilakukan penjahitan kembali lapis demi lapis. Mulai dari rahim, perimetrium, perineum, otot, fasia, subkutis, dan juga kulit. Itulah 7 lapisan yang akan dilakukan sayatan pada saat dilakukan tindakan operasi sesar oleh dokter kandungan.
Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.